Dikatakan tentang setan itu bagaimana ya? Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Setan yang berbuat dosa, setan yang penuh kekerasan. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Setan telah diberikan satu keberadaan yang di antara para malaikat di tempat kudus Tuhan. Dialah kerub, dialah pemimpin para malaikat. Ya. Tapi dia memiliki kecurangan dalam dagang. Nah, apa ini perdagangan setan, dagang setan ini? Ya, kenapa saya hubungkan dengan fitnah? Kenapa? Oke. Karena kata dagang, bahasa Inggrisnya trade, your trade with your trade. Itu dari kata bahasa Ibraninya rekula. Nah, rekula itu berasal dari akar katanya ya. Akal katanya itu dari yang inti daripada kata rekula itu adalah rakil. Jadi dari rakil menjadi rekula. Nah, rekula itu dapat berarti dagang, tapi di balik dagang itu adalah kata rakil. Rakil itu apa? Rakil itu adalah slander atau fitnah. Jadi dagangan setan yang dijual oleh setan, diterima oleh Adam dan Hawa, diterima oleh saudara dan saya, kita semua umat manusia saat ini. Dagangan setan kalau kita berada dalam satu masalah kehidupan kita, entah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya, itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Tuhan yang buat semua itu pada kita. Dan kita beli dagangan setan itu. Apakah kita sebagai umat Tuhan, kita akan dilepaskan dari kejahatan, dari kecelakaan, seperti pemazmur tadi kan, seringkali kita pikir, wah itu tujuan ya, itu Tuhan akan, itu sudah dinyatakan dalam Mazmur 171. Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kecelakaan, kepada kejahatan. Tapi coba kita lihat ya, kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, mulai dari Yohanes Pembaptis ya, hidupannya itu, pemeliharaan Tuhan itu kita kelihatan sekali. Pada saat ayahnya berada di dalam di Ka'bah, malaikat Tuhan datang untuk menyampaikan tentang kabar bahwa anakmu ini Yohanes, yang kamu akan namakan Yohanes ini, kemudian dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis ini, lahir daripadamu. Waduh, tidak yakin ayahnya, mana mungkin ya, mana mungkin. Tapi akhirnya kita lihat ya, berita kelahirannya saja itu melalui penampakan malaikat. Bukan itu saja, Yohanes Pembaptis, dia memenuhi panggilan Allah sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Dia penuhi tersebut dan dia lakukan. Dia menjadi pembuka, dialah nabi terakhir yang boleh dikatakan ya, nabi terakhir sebelum Yesus yang memberitakan tentang Yesus. Nabi lainnya udah dari Yesaya, Yeremia, itu bisa memberikan nubuatan tentang kedatangan anak Daud ini. Tapi nabi terakhir yang memberitakan tentang kedatangan Yesus dan melihat kedatangan Yesus dan membaptiskan Yesus, Yohanes Pembaptis ya, nabi yang terakhir ya, yang berbicara menubuatkan kedatangan Yesus. Jadi pelayanan itu sangat berkuasa. Bukan hanya itu, bukan hanya dia membaptiskan Yesus. Pada saat itu orang-orang banyak menjadi pengikut dia. Ahli-ahli Taurat saja takut sekali sama dia. Sangat berkuasa dia. Sangat berkuasa. Bahkan Yesus sendiri memuji Yohanes ini. Lukas 7:28 dipuji Yohanes ini. Aku berkata kepadamu, di antara orang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Wah, hebat sekali ya. Tapi apa coba kita lihat? Kehidupan yang dimulai dengan pengharapan, ya, great hope. Bagaimana akhir kehidupan Yohanes? Apa dia waktu di dalam keadaan di penjara kesendirian ya? Dia bahkan murid-muridnya datang padanya, gimana kok kamu di dalam penjara? Ini mungkin Yesus bisa lakukan sesuatu ya. Mungkin ya Yohanes katanya, coba tanyalah kepada Yesus itu, apakah engkau itu Mesias atau kami harus menantikan yang lain? Tadi sebelumnya dia katakan, inilah anak domba Allah yang akan yang akan menjadi Mesias ya, akan menghapus isi dosa dunia ini. Dia sudah tunjukkan, nyatakan Yesus sebagai Mesias. Tapi suatu saat dia berada dalam penjara, dia bertanya juga ya, hidupnya kemudian berakhir dengan kesendirian di dalam sel penjara yang kecil dan kepala yang dipenggal. Ya, mati dia, dipenggal kepalanya. Oleh karena ada seorang Raja Herodes yang masukkan dia ke penjara, lalu istrinya yang merupakan istri daripada saudaranya sendiri, Raja Herodes, minta supaya dipenggal. Kenapa? Karena Yohanes yang menegur Herodes dan Herodias ini dalam hubungan zina mereka ya. Jadi kepala yang dipenggal, kasihan sekali.
Apakah Yohanes tidak Tuhan lepaskan? Kenapa Tuhan tidak lepaskan dia? Kenapa Tuhan tidak dengan secara mujizat dia seperti Rasul Paulus, seperti Rasul Petrus, malaikat ada yang keluarkan dia dari dalam penjara sebelum dia dipenggal? Kenapa tidak? Ya. Ini menjadi pertanyaan ya, bagaimana ini? Di mana ini pemeliharaan Tuhan ini? Nah, kita lihat juga Ayub, kita sudah sering ini ya. Kita sudah sering bahas Ayub. Mari kita ulangi kembali, refresh. Dimulai dengan harapan yang besar seperti Yohanes. Ada seorang laki-laki, Ayub 1 ayat 1, di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia menjauhi kejahatan, tapi kejahatan datang kepada dia. Kejahatan datang kepada dia. Dia mengalami penderitaan yang hebat. Mengalami sampai-sampai dia katakan apa? Ayub 9 ayat 24. Bumi telah diserahkan ke tangan orang fasik. Orang berdosa yang berkuasa di bumi. Ya. Dan mata para hakimnya telah ditutupinya. Hakim-hakim di bumi, menurut Ayub dalam bahasa puitisnya, sudah tidak lagi melihat keadilan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami keadilan Tuhan. Lalu apa yang dia katakan? Kalau bukan oleh dia. Siapa yang, bagi Ayub saat itu ya, siapa yang menutup keadilan dari mata para hakim? Ya. Siapa yang menyebabkan orang-orang fasik yang menjadi apa? Menjadi penguasa di bumi? Menurut Ayub dalam kependeritaannya dia katakan apa? Kalau bukan dia, siapa lagi? Jadi Tuhan. Ayub bilang Tuhan. Dengan kata lain, dia secara tidak langsung dikatakan Tuhan, engkau yang telah menimbulkan ketidakadilan. Engkau yang telah menutup mata para hakim. Jadi sini kita lihat bagaimana ini ya. Orang umat Tuhan yang seharusnya menurut Mazmur 121 ini tidak apa ya. Tidak berada dalam kejahatan, dalam kecelakaan. Kok dia kena kejahatan? Kok dia kena apa? Kecelakaan dia ya. Celaka hebat dia. Penyakit dan lain sebagainya. Sesudah itu apalagi dia katakan, waduh ya, dia bukan hanya bertanya pada Tuhan, dia mengutuki lebih baik saya mati. Ya. Ayub 31, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Lebih baik saya nggak dilahirkan. Ya. Ayub 30 ayat 21 dia katakan, engkau Tuhan, engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Lo sering kali ya. Ya, kita sudah baca Mazmur 121, Tuhan yang melepaskan dari kesesakan, dari kejahatan. Tuhan tidak mata Tuhan tidak pernah terlelap melihat kita untuk melindungi kita. Kok Tuhan tidak melindungi Ayub? Dan seringkali kita berkata seperti Ayub, ya seperti Yohanes, ini engkau kami Mesias itu. Atau kami harus menantikan Mesias yang lain, kata Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Atau seperti Ayub, engkau kejam Tuhan. Kejam terhadap aku. Adakah Tuhan itu kejam terhadap Yohanes? Adakah Tuhan kejam terhadap Ayub? Ya. Puji Tuhan, Tuhan melepaskan Petrus, melepaskan Paulus, Silas dari penjara. Kenapa tidak Ayub? Kenapa tidak, maksud saya, kenapa tidak si Yohanes Pembaptis? Ya. Ya, oke, puji Tuhan kita mengetahui akhir kehidupan Ayub. Ya. Tapi coba kita lihat bahwa seringkali pada saat kita hanya membaca Ayub dari kitab dari ayat-ayat ini seakan-akan memang Tuhan yang menyebabkan semuanya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita membaca kitab Ayub yang dari yang pertama ya, pasal pertama kita lihat itu bukan perbuatan Tuhan ya. Semua itu adalah perbuatan setan yang telah menyebabkan penderitaan Ayub. Kenapa? Karena kalau kita lihat Allah kita hanya memberikan yang terbaik, Saudara. Ya. Itu kalau kenapa dia tidak memberikan yang terbaik bukan buat Yohanes? Karena Allah tahu. Allah mengetahui yang terbaik buat Yohanes sekalipun. Allah tahu dalam kematahuannya. Saya tidak bisa pikirkan kenapa yang terbaik bagi Rasul Paulus, yaitu dia keluar dari penjara. Kenapa yang terbaik bagi Yohanes itu kenapa dia dipenggal. Tapi walaupun demikian, ya walaupun ada saat-saatnya Rasul Paulus keluar dari penjara, tapi ujung-ujungnya Rasul Paulus juga mati juga ya, dipenggal juga dia di Roma. Jadi kita lihat ada saat-saatnya dalam kematahuannya Tuhan, dia dapat melepaskan seperti Paulus dapat dilepaskan dari penjara, dan seperti Yohanes Pembaptis, dia tidak dilepaskan dari penjara. Tetapi satu hal yang pasti, mereka semua bukan berada dalam satu rancangan Tuhan yang untuk membinasakan mereka, untuk membuat mereka mati, seperti begitu ya. Kenapa? Karena Allah kita hanya memberikan yang terbaik. Kita sudah tahu, pada saat dia menciptakan segala sesuatu, terang itu dia catatkan. Terang itu dikatakan amat baik, dan segala yang diciptakannya itu telah menjadi amat baik. Ya, kata baik ini, tov ini ya, tov itu adalah satu kata yang selalu diasosiasikan dengan Tuhan kita.
Yang selalu hanya ingin melakukan yang terbaik bagi kita. Tapi itu, Neta, kalau kita terbaik, kenapa saya harus celaka? Kenapa saya harus menjadi lumpuh? Kenapa saya harus menjadi masalah dalam keluarga saya? Kenapa saya harus bercerai? Kenapa saya harus begini dan begitu? Kalau Tuhan itu baik. Nah, ini seringkali yang kita katakan. Kita katakan bahwa Tuhan itu telah memberikan yang tidak baik. Sesungguhnya ada yang memberikan tidak baik. Tapi bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Yang memberikan yang tidak baik itu setan. Dialah yang mengacaukan hal terbaik yang Allah berikan. Iya, setan. Ya. Matius 13 ayat 24 sampai 25 bicara tentang bagaimana perumpamaan Yesus. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Matius 13. Suatu perumpamaan lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Benih yang baik itu Tuhan yang berikan. Tuhan yang taburkan. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Benih yang tidak baik itu adalah musuhnya Allah kita. Semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum. Lalu ia pergi. Jadi setan yang mengacaukan hal terbaik yang Allah berikan. Yesus menjelaskan perumpamaan tersebut. Orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Anak manusia. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Jadi segala ketidakbaikan, kecelakaan, penderitaan, ya, kesakitan yang kita alami semua itu bukan rancangan Tuhan. Itu adalah segala sesuatu yang telah ditaburkan oleh setan. Ya. Tapi inilah ya, kenapa kita, kalau gitu kenapa kita selalu pada saat kita menderita, aduh kenapa saya bercerai, ini Tuhan memang tidak adil, Tuhan di mana engkau? Ya. Pada saat saya kehilangan pekerjaan, ini gara-gara Tuhan ini. Tuhan yang membuat. Dari mana kita sampai seringkali berkata seperti itu? Ada asal-usulnya. Itu dari setan. Ya. Perkataan-perkataan yang kita katakan, yang kita tuduh, Tuhanlah penyebab segala satunya itu adalah jualan dagangannya setan, saudara. Kenapa saya katakan jualan dagangannya setan? Karena pada saat Alkitab berbicara tentang dagangan setan itu adalah fitnahannya. Yang ditawarkan, yang dijual setan, dan kita beli pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada saat Hawa mengambil buah itu, dia sedang menerima dagangannya setan. Allah katakan, semua pohon boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Dagangan setan, dia katakan, enggak, semua tidak boleh kamu makan. Ya, Allah larang kamu makan semuanya. Mana yang satu ini aja yang kamu boleh makan. Jadi dagangannya setan, dia fitnah Tuhan. Dia memberikan fitnah. Itulah metode setan yang menyebabkan kita semua dalam masalah kita selalu tuduh Tuhan yang buat itu. Karena adanya fitnahan setan yang selalu memfitnah karakter kasih Allah. Karakter kasih Allah itu difitnah terus oleh setan. Misalnya kita lihat ya, Yeskiel 28 ayat 16 sampai 18. Yeskiel 28 ayat 16 dan 18. Dengan ini bicara tentang Yeskiel 28 ini bicara tentang Raja Tirus, tapi ini berbicara khususnya kepada Lucifer, kepada setan ya. Kalau Anda baca konteksnya itu bicara. Jadi ini adalah gambaran tentang setan. Jadi dikatakan apa? Dikatakan tentang setan itu bagaimana ya? Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Setan yang berbuat dosa, setan yang penuh kekerasan. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Setan telah diberikan satu keberadaan yang di antara para malaikat di tempat kudus Tuhan. Dialah kerub, dialah pemimpin para malaikat. Tapi dia memiliki kecurangan dalam dagang. Nah, apa ini perdagangan setan, dagang setan ini? Ya, kenapa saya hubungkan dengan fitnah? Kenapa? Oke, karena kata dagang, bahasa Inggrisnya trade, your trade with your trade. Itu dari kata bahasa Ibraninya rekula. Nah, rekula itu berasal dari akar katanya ya. Akal katanya itu dari yang inti daripada kata rekula itu adalah rakil. Jadi dari rakil menjadi rekula. Nah, rekula itu dapat berarti dagang, tapi di balik dagang itu adalah kata rakil. Rakil itu apa? Rakil itu adalah slander atau fitnah. Jadi dagangan setan yang dijual oleh setan, diterima oleh Adam dan Hawa, diterima oleh saudara dan saya, kita semua umat manusia saat ini. Dagangan setan kalau kita berada dalam satu masalah kehidupan kita, entah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya, itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan.
Tuhan yang buat semua itu kepada kita. Dan kita beli dagangan setan itu. Kita beli fitnahan, rakil setan yang dia rakula. Dia rekula. Atau ya. Rakil yang dia rekula. Ya, fitnah yang dia dagangkan. Jadi inilah ya. Tapi bukan Tuhan, saudara. Bukan Tuhan. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblislah pembunuh manusia. Ada bisa bilang, iblislah Bapa dan lain-lain. Tapi iblislah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Dari semula dia sudah katakan dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia yang akan katakan, Tuhan itu punya rancangan. Kamu menderita. Kamu semua menderita karena Tuhan. Well, kita sudah pelajari dari waktu ke waktu. Yeremia 29 ayat 11 katakan, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Yang mencelakakan itu setan, yang menaburkan benih, lalang, benih yang tidak baik itu setan. Ya. Rancangan kecelakaan itu bukan Tuhan, setan. Tapi Tuhan kita, rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan itu adalah pada saat Yesus khususnya. Ya. Yang tertikam, Yesaya 53 ayat 5. Yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu rancangan Tuhan. Anak Allah sendiri, Allah itu sendiri, kata lain ya, yang menjadi solusi daripada kecelakaan, kejahatan, segala penderitaan yang kita alami. Ya. Itulah sebabnya. Saya pernah kemukakan kutipan ini dan saya ingin kembali ungkapkan kutipan yang ditulis oleh Chris Blake ya. Searching for a God to love. Dia katakan apa? Setiap kali saya tergoda untuk mengeluh tentang ketidakadilan. Kenapa ini Tuhan ya? Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus diberhentikan dari pekerjaan saya? Kenapa saya harus bercerai? Kenapa saya harus begini dan itu ya? Setiap kali saya tergoda untuk mengeluh tentang ketidakadilan dan menuduh Tuhan yang menyebabkan masalah-masalah tersebut ya, maka saya melihat ketidakadilan yang paling utama dari anak Allah yang tergantung di kayu salib. Di kaki salib tempat hampir semua pertanyaan saya tentang Tuhan, tentang Allah itu terjawab. Ya. Kenapa Tuhan kau buat ini? Hei, siapa yang buat? Lihat, solusinya itu Tuhan yang buat. Masalahnya bukan Tuhan yang buat. Itu adalah dagangan setan, fitnah setan yang dia telah buat. Lihatlah Yesus di Kalvari. Dan Anda tahu bahwa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Kita tidak ditinggalkan. Dan dari dasar inilah kita dapat kembali melihat Mazmur 111. Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Kita tidak ditinggalkan. Kita tidak ditinggalkan. Bagaimana pada saat saya mengalami kejahatan, orang merampok saya, pendeta, Allah tidak tinggalkan. Dia melihat kita, dia peduli. Pada saat kita mengalami kecelakaan, Allah peduli, Allah mengerti. Kita tidak ditinggalkan. Tapi saya harus masuk rumah sakit. Allah mengerti. Kenapa saya tidak dilepaskan dari kecelakaan tersebut? Mungkin dapat kita katakan. Well, apa artinya pemeliharaan Tuhan? Kembali kita harus melihat. Kepada bangsa Israel, mereka mau supaya mereka lepas dari kesengsaraan mereka. Saat itu juga kita hidup dalam dunia instan, di mana pemeliharaan Tuhan itu harus merupakan mujizat Tuhan. Harus merupakan kelepasan saat ini. Kalau bisa, saya bisa masuk ke dalam time machine sehingga saya tidak jadi bercerai. Sehingga saya tidak jadi kehilangan pekerjaan. Sehingga saya tidak jadi sakit dan lain sebagainya. Itu maunya kita instan untuk keadaan kita saat ini. Tapi Allah kita, dalam kemahatauannya, dia tahu yang lebih terbaik daripada hanya instan atau mujizat yang dapat terjadi kepada kita saat ini. Dalam kemahatauannya, dia bisa jadi, dia berikan mujizat. Dia bisa lakukan. Dalam kemahatauannya, dia bisa mengetahui mana yang lebih terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itulah poinnya ya. Pada saat kita melihat pemeliharaan Tuhan, kita seringkali tidak sinkron apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kita tidak tahu, tapi Tuhan pasti lebih tahu. Dia maha tahu. Ya, kita sudah pelajari, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Jadi
Poin pertama, ada 3 poin tentang pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, hal terbaik yang Allah berikan, dapat berikan, akan berikan, sedang berikan. Hal terbaik yang Allah berikan mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Mungkin berbeda. Tapi yang pasti Allah memberikan perlindungan, penyertaannya, dan yang dia berikan itu terbaik. Apa contohnya? Contohnya ini. Mazmur 37 ayat 25 katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Allah akan memberikan makanan, kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Makanan kita sehari-hari. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, tidak akan pernah kita menjadi peminta-minta. Nah, poin perbedaannya, yang menjadi berbedanya, apa yang Allah berikan dan apa yang kita minta seringkali nggak sinkron. Orang Israel, mereka mintanya daging. Pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka mintanya daging. Wah, enak nih makanan daging di Mesir dan lain sebagainya. Yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Yang Tuhan berikan itu adalah makanannya para malaikat, dan kata lainnya, mana itu, yang artinya what is this, apa ini, itu adalah makanan surgawi. Tapi itulah poinnya. Kita seringkali kita maunya makanan, bukan makanan surgawi, tapi makanan Mesir yang kita mau. Yang Allah mau kan, yang Allah mau berikan itu yang lebih terbaik. Tapi itulah, kita sudah kebiasaan dengan makan daging. Dan seringkali itulah kehidupan kita. Kita maunya kehidupan kita itu enak-enaknya saja. Enak-enaknya. Tapi yang Allah berikan bukan hanya enak. Yang Allah berikan itu yang terbaik. Yang terbaik. Kita maunya kita akan selalu, oh saya sudah waktu di Indonesia, saya enak pendeta. Oke, enaknya kenapa? Oh saya manajer saya waktu di Indonesia. Jadi saya minta kepada Tuhan, kalau saya ke Amerika, saya juga jadi manajer. Mungkin Tuhan bisa jadikan Anda juga manajer di Amerika Serikat ini. Tapi mungkin Tuhan tahu, untuk kehidupan kekal Anda, mungkin Anda tidak harus langsung dulu jadi manajer. Ya. Untuk supaya kalau Anda di Indonesia sudah manajer, lalu Anda diberikan juga manajer di Amerika Serikat ini, mungkin Anda jadi besar kepala, akhirnya kehilangan kerajaan surga. Itu kan bukan rencana Tuhan yang terbaik. Kalau kita hanya jadi manajer di dunia, tapi tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Jadi pertanyaan kita adalah, pertanyaan utama adalah, apakah kita ini menginginkan sesuatu yang terbaik itu dari sudut pandang Tuhan, atau yang dari sudut pandang kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Apa yang kita minta, ya, roti kah itu atau apapun, keselamatan itu, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Karena kita harus yakin, harus percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Bukan kehendak kita yang maunya makanan daging. Yang terbaik itu mana yang Tuhan yang Tuhan berikan. Poin kedua, hal terbaik dan terutama yang Allah berikan adalah dirinya sendiri. Adalah dirinya sendiri. Mazmur 37 ayat 4 katakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Tapi saya kurang seret dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya bagus sekali. Delight in the Lord, bergembiralah di dalam Tuhan. Ya. Bergembiralah di dalam Tuhan atau bersama Tuhan, ya. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seperti ini Mazmur 37, seperti Matius ya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu Tuhan, maka segala sesuatunya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Segala sesuatunya. Jadi coba kita lihat apa yang dinikmati oleh Abraham. Betul, dia dijanjikan berkat-berkat Tuhan. Abraham dijanjikan berkat-berkat Tuhan. Tapi apa yang dia peroleh? Yang Abraham peroleh bukan berkat-berkat Tuhan, anaknya yang seperti pasir di laut, atau tanah. Ya, dia nggak punya anak yang banyak. Anaknya cuma 3-4. Berapa lah anaknya Abraham itu, selain Ishak, Ismail, dan beberapa anak kemudian. Tidak banyak anaknya. Ya, tidak banyak anaknya. Dia tidak memiliki janji-janji daripada berkat Tuhan. Tanah, dia cuma punya goa. Dia tidak punya tanah yang luas, ya, Abraham. Tapi walaupun dia tidak memiliki janji-janji Tuhan, dia memiliki Tuhan pemberi janji. Abraham memiliki Tuhan. Jadi hal terbaik yang terutama yang dapat kita miliki, bukan hanya saya sudah jadi manajer, saya sudah jadi punya simpanan uang ini di bank, saya punya rumah yang sudah pay off, ya. Semua itu puji Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Tapi poin utama, adakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan pemberi berkat?
Adakah kita memiliki kegembiraan kita bukan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita? Kesehatankah itu, keuangankah itu, hubungan-hubungan yang baik? Puji Tuhan kalau itu dapat kita miliki. Tapi yang utama dan terutama, ya, yang terbaik dan yang terutama adalah Tuhan pemberi berkat. Adakah kita bergembira di dalam Tuhan dalam segala keadaan apapun? Dan yang terakhir, hal terbaik yang Allah berikan dan akan kita alami secara lengkap dan sempurna itu ada di masa kekekalan. Bukan masa sekarang ini saja. Saya sudah sering katakan, kitab Ibrani berbicara tentang ada pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan iman yang orang mati dibangkitkan, yang panah-panah tidak kena pada mereka, dan lain sebagainya. Waduh, puji Tuhan. Kalau itu terjadi, kalau Tuhan bisa melepaskan kita dari kejahatan, dari kecelakaan, puji Tuhan. Tetapi tidak selalu. Ibrani 11 ayat 35 bicara bukan hanya selain tentang pahlawan-pahlawan iman tersebut, tapi kelompok yang tidak diselamatkan, tidak secara mujizat dilepaskan. Tidak. Tetapi orang-orang lain dikatakan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi, siapapun Anda orang yang Tuhan dapat, dari kemahatauan Tuhan, Anda dapat menjadi seperti Paulus dan Silas, keluar dari penjara, puji Tuhan. Tapi kalau Anda menjadi seperti Yohanes Pembaptis, yang dalam penjara dan kemudian dipenggal kepalanya, no problem. Ya. Kenapa kita dapat seperti ibu-ibu ini, atau orang-orang ini? Mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya, kebangkitan yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 kemudian katakan apa? Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini kelompok kedua ini. Orang-orang yang tidak seperti pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan yang tidak ada mendapat masalah ya. Tapi mereka ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bangsa Yahudi ingin lepas dari Roma. Allah memberikan yang lebih baik, kelepasan dari dosa. Saudara dan saya, kita dapat meminta Tuhan terlepas daripada kejahatan, terlepas dari kecelakaan. Tuhan dalam kemahaannya dapat melepaskan kita saat ini. Tetapi yang terbaik adalah kita terlepas daripada kejahatan dan kecelakaan oleh sebab dosa. Itu yang terbaik. Dan yang terbaik adalah kita semua bukan hanya dapat memiliki kesehatan yang baik ya dan lain sebagainya, tapi kita memiliki Tuhan kita. Dan akan memiliki, kalau kita memiliki Tuhan kita akan memiliki segala kesehatan, segala sesuatu itu secara lengkap dan sempurna di masa kekekalan, Tapi marilah kita kembali. Pelajaran kita mengajak kita untuk memiliki satu keyakinan ya. Bahwa Tuhan kita itu bukan ingin supaya saudara dan saya menderita. Supaya saudara dan saya kena kecelakaan ini dan itu. Itu bukan rancangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 sudah katakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus katakan apa? Aku datang supaya mereka, umat-umatnya, umat manusia bahkan, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kiranya kita tetap memiliki satu keyakinan. Allah pemelihara kita. Bukan hanya pemelihara kita dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi pemelihara yang akan menuntun kita untuk masuk ke masa kekekalan. Masa kekekalan yang ia telah siapkan bagi saudara dan saya. Kiranya masa kekekalan itu, Allah kita itu, ya akan menjadi fokus dan pusat kehidupan kita di setiap hari. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.